Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing tentang sesuai judul ya, Gurita Bisnis Astra Internasional ya, yang dikendalikan oleh asing. Apakah benar nih dikendalikan oleh asing atau clickbait doang nih? Ya nanti kita lihat ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi ya kalau udah tahu mungkin di skip aja kali ya video ini. Enggak lah, jangan di skip ya. Karena bukan cuma ngomongin soal siapa pengendali ASI saat ini, tapi juga bisnisnya apa aja sih sekarang Astra ya. Apa yang mungkin yang terkenal tuh otomotif ya. Terus alat berat ya di United Tractor ya. Nah, apalagi selain itu ya, mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini ya, atau yang sudah sering tapi belum subscribe, silahkan di subscribe atau di like dan di komen ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like dan komen di channel Investor Jelata ini. Dan sebelumnya juga ya, saya sudah pernah membuat video tentang United Tractor ya. Bagaimana prospek United Tractor, terus mereka mulai diversifikasi ke bisnis apa aja. Itu silakan teman-teman tonton video ini ya, silakan dicari di channel gitu, di search aja, atau nanti linknya saya taruh di kanan atas ya. Oke, ASI ini, Astra Internasional, didirikan pada tahun 1957 ya, 20 Februari 1957, dan mulai listing ya, IPO di tahun 90. Jadi saat ini ada 7 sektor bisnis lah ya, bisa dibagi ke dalam 7 ya, itu otomotif, financial services, lalu alat berat ya, lalu alat berat, construction, energy ya digabung di sini, lalu ada agribisnis ya. Oh ya, agribisnis berarti terkenal juga lah, Astra Agro Lestari ya. Oke, lalu ada infrastruktur, logistik, information teknologi, dan properti ya. Oke, kita lihat juga sejarah ASI dari tahun 57 ya. Dia awalnya itu dari tahun 60 ditunjuk sebagai distributor kendaraan bermotor Toyota ya. Lalu tahun 70 ditunjuk sebagai distributor motor ya. Jadi ada jeda 10 tahun ya. Awalnya berarti dia Toyota dulu, 10 tahun kemudian baru distributor Honda ya. Di tahun yang sama dia juga mendapatkan lisensi sebagai distributor alat perkantoran fotokopi nih biasanya ya, Fuji Xerox ya. Zaman dulu mah fotokopi bisnis besar juga ya. Oke. Tahun 71 Persero mendirikan Federal Motor ya. Sekarang itu PT AHM ya, Astra Honda Motor, sebagai pabrik perakitan sepeda motor ya. Jadi mulai kalau AHM ini berarti merakit ya. Bukan cuma hanya menjual tapi merakit juga. Lalu perseroan bersama dengan Toyota Motor ya, mendirikan Ventura bersama ya, TAM ya, Toyota Astra Motor, agen tunggal dari Toyota di Indonesia. Nah, lalu tahun 72 ya, mendirikan United Tractor ya, yang mengelola bidang alat berat. Lalu tahun 73 nih ditunjuk sebagai agen tunggal distributor Daihatsu ya. Lalu ini juga dia mendirikan, mulai terjun ke bisnis agribisnis ya di tahun 73. Lalu tahun 76 ya dia mendirikan Astagrafia ya, sebagai distributor mesin fotokopi nih. Ya, ini juga sudah melantai di bursa kita ya. Astagrafia tuh kode tikernya ASGR. Lalu tahun 77 TAM meluncurkan mobil Kijang nih ya. Mobil legendaris ya, Toyota Kijang di tahun 77. Lalu tahun 78 mendirikan Daihatsu Indonesia ya, mendirikan. Lalu tahun 82 mendirikan Raharja Sedaya ya. Nah, mulai merintis ke bisnis keuangan di tahun 82. Lalu di tahun 88 ya dia mendirikan PT Surya Raya Cakrawala ya. Itu adalah cikal bakalnya PT Astra Agro Lestari. Lalu tahun 89 Astra juga mendirikan Astra Education Training Center ya, untuk mungkin sebagian besar adalah untuk mentraining karyawan mereka ya.
Lalu tahun 90 dia seperti tadi sudah dijelaskan ya, dia IPO di tahun 90. Lalu tahun 91 dia mendirikan PT Federal Adi Wirasrasi ya, cikal bakal PT Astra Auto Part ya, yang juga melantai di bursa dengan kode ticker Auto. Ya, loncat langsung ke tahun 2004 ya. Perseroan bersama Standard Chartered Bank ini mengambil alih 63% saham PT Bank Permata ya, dari perusahaan pengelola aset ya, dari negara lah ini ya. Nah, jadi tahun 2004 dia jadi pemilik Bank Permata ya bersama Standard Chartered Bank, tapi itu sudah dijual ya di tahun 2020 ya. Nah, ini dia melepas semua sahamnya di Bank Permata ya di tahun 2020. Oke, lalu tahun 2012 ya, mobil-mobil SCGC nih ya, Agya Ayla ya, itu di launching di tahun 2012. Lalu di tahun 2014 bersama dengan Aviva nih, Aviva International Holding ya, membentuk Ventura bersama nih, Astra Aviva ya. Nah, ini cikal bakal sekarang itu udah menjadi PT Asuransi Jiwa Astra ya. Oke. Lalu 2016 ya, setelah Agya Ayla ini ada Kalya, Sigra dan teman-temannya ya. Kalya dan Sigra aja ya. Oke, lalu 2018 Perseroan, nah ini ya, mulai berinvestasi ke Gojek ya, tahun 2018. Wah, ini salah naruh ya. Dari 18 ke balik lagi ke 2017 ya. Ini Astra membeli inilah ya, jalan tol ya. Astra Infra melaksanakan akuisisi 40% saham PT Baskara Utama Sedaya ya, yang memegang kepemilikan 45% operator jalan tol Cikopo Palimanan. Oke. Kemana-mana emang bisnisnya, namanya juga gurita bisnis ya. Lalu di tahun 2018 juga dia melalui SMI ya, SMI itu Sedaya Multi Investama ya, jadi SMI dan WeLab ini membentuk Astra WeLab Digital Arta nih ya, yang menawarkan produk peminjaman mobile ya, kepada konsumen retail. Oke, pinjaman online ya. Oke. Lalu 2019 juga dia membentuk Ventura bersama ya dengan Gojek nih tahun 2019 ya. Tadi masuk tahun 2018, 2019 membentuk Ventura bersama, kalau nggak salah nih yang dibentuk tuh GoFleet ya. Bisa teman-teman googling lah, GoFleet itu seperti dia merentalkan mobil ya kepada orang yang mungkin pingin jadi bisa masuk ke ya, bisa ngegojek lah gitu ya dengan mobil, pinjam menyewa ya. Jadi misalnya dia nggak punya mobil, dia bisa menyewa ke GoFleet ini ya. Jadi bisa tanpa mobil masih bisa menjadi driver Gojek lah gitu ya. Mobil ya, bukan yang motornya. Oke, tahun 2020 juga si SMI ini mengakuisisi ya 49,99% saham di PT Astra Aviva Life ya, yang sekarang menjadi PT Asuransi Jiwa Astra. Oke, tahun 2021 PT Astra Digital Arta ini meluncurkan Astra P ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, Astra P ya. Biasanya kalau di bengkel Auto 2000 atau di yang motor Ahas ya, itu kan bisa membayar menggunakan Astra P. Jadi kalau udah punya konsumen banyak, enak tuh ya. Astra P-nya mungkin usernya akan banyak, nanti akan kita lihat ya berapa sih user Astra P sampai saat ini lah ya. Lalu tahun 2021 nih Astra juga berinvestasi ya ke startup nih ya, Sayurbox dan juga ke Halodoc. Ya, jadi udah sampai ke healthcare juga ini Halodoc ya, si Astra ya. Oke, lalu tahun 2022 ya Astraland ini mendirikan gudang logistik modern ya. Lalu ya tadi udah ke Halodoc, lalu healthcare juga dia mulai investasi nih ya ke Hermina nih ya, PT Medika Loka Hermina Tbk ya, berarti udah melantai di bursa juga. Lalu meningkatkan investasi Starbucks. Nah, ini yang menarik, di tahun 2002 dia mengakuisisi ya saham di PT Bank Jasa Jakarta. Jadi di tahun 2020 ngejual Bank Permata ya, kalau nggak salah belasan triliun itu dapatnya ya. Lalu dia bersama-sama dengan WeLab ini membeli PT Bank Jasa Jakarta ya.
Jadi Astra berencana akan membuat si PT Bank Jasa Jakarta ini seperti jadi bank digital lah gitu ya. Seperti apa? Bank Jago dan kawan-kawan itu ya. Lalu berinvestasi di apa? Di Mapan ya, di Paxel Logistik, apa nih? Ya, lalu di PT Mobilitas Digital Indonesia ini menyediakan jasa penyewaan kendaraan ya untuk retail ya. Nah ini ya, ini juga sudah dibahas ya, UNTR ya, dia membeli perusahaan peleburan nikel ya. Jadi UNTR juga United Tractor mulai membeli ya, diversifikasi ke bisnis nikel. Oke, tadi yang panjang ya, sebenarnya masih banyak lagi tuh anak-anak usaha dari ASI ya. Cuman tadi saya pilih-pilih aja ya gitu ya, yang besar-besar. Lalu ini kita masuk ke komposisi kepemilikan saham, bisa dilihat di sini ya. Pemilik saham paling besar adalah Jardine Cycle and Carriage, benar nggak ngomongnya? Carriage Limited ya, itu 50,11%. Lalu sisanya dimiliki oleh publik ya, termasuk di sini ada direksi ya, direktur atau komisaris lah, punya beberapa saham ya. Lalu masyarakat itu 49,89% ya. Jadi bisa dilihat di sini pengendalinya adalah Jardine Cycle and Carriage Limited ya. Nah ini kalau dilihat secara pemiliknya domestik itu totalnya berapa nih? Ya 12,86% ya. Itu ada yayasan, koperasi, reksadana, ada retail seperti kita nih ya 3% ya. Lalu di bagian asingnya ya, berarti sisanya 87,14% itu adalah asing ya. Dimana tadi 50, sekian persennya itu si Jardine tadi ya. Lalu ada retail asing juga nih sedikit ya, 0,02%. Nah kembali lagi tadi ya, pemilik pengendali berarti kan Jardine Cycle and Carriage Limited itu ya. Nah itu ya seperti kita tahu ya, kalau kita baca kalau kita tahu sejarah Astra kan itu lekat dengan ini ya, William Suryajaya ya, Bapak almarhum William Suryajaya, karena dia yang mendirikan bersama teman-temannya nih ya di tahun 57 tadi. Ya, lalu si Jardine itu masuk ya. Karena ketika krisis moneter ya, Astra itu diambil alih ya. Diambil oleh pemerintah ya ketika krisis mon ya. Nah, lalu kan setelah itu dilelang mungkin di tahun berapa nih? Tahun 2000 lah itu ya. Berarti si Jardine itu masuk ya karena dia mungkin memenangkan lelangnya itu. Ya. Ya. Dia menggandeng ya. New Bridge menggandeng perusahaan anak William ya, si Saratoga ini menggandeng Saratoga, tapi dia gagal ya, kalah dari Jardine ya yang menjadi pemenang. Oke, berarti sejak tahun 2000 itu dikuasai oleh Jardine ya. Nah, Jardine Cycle ini miliknya siapa gitu ya. Nah, sebelumnya itu ya, Jardine ini selain dia memiliki Astra, dia memiliki perusahaan-perusahaan lain ya di Vietnam ya. Apalagi ada di Singapura kalau nggak salah. Ini sampai ada di Sri Lanka, Kamboja ya. Nah, Jardine Cycle ini dimiliki oleh Jardine Strategic Singapore ya. Jardine Cycle ini perusahaan terbuka ya di Singapura ya. Lalu kalau kita lihat laporannya keuangannya itu bisa kita lihat Jardine Cycle ini 76%-nya dimiliki oleh Jardine Strategic Singapore ya. Jadi tapi ini perusahaan tertutup ya, si Jardine Strategic ya. Nah, di Jardine Group itu selain ada Astra, ada juga ya Mandarin Oriental ya, hotel, lalu ada Hong Kong Land, dan juga salah satu perusahaan Indonesia ini dimiliki oleh Jardine Group ini ya, si Tunas Ridean ya, Turi ya, yang sudah delisting ya karena dia go private ya. Oke, jadi Turi ini dulunya melantai tapi udah delisting karena sudah melakukan go private ya. Go private tahun berapa ya? Ya bisa teman-teman searching lah ya. Turi ini sudah tidak ada di bursa kita gitu ya, karena sudah go private. Jadi yang pemegang saham itu dulu dibeli tuh di harga premium pasti ya, ditawarin harga premium. Oke. Ya ini pembelian buyback saham ya, dalam rangka go private itu di tahun 2022 nih berarti. Di buyback dengan harga 1.700 tuh ya.
Oke, nah bisa dilihat nih Turi tadinya itu dimiliki ya, 46%-nya itu dimiliki oleh Jardine Cycle ini. Oke. Yang publiknya cuma sedikit tuh, 7,52 ya. Oke, nah Jardine Group itu ya kan dimiliki oleh Jardine Strategic. Nah, Jardine Strategic itu adalah bagian dari Jardine Matheson Group ya. Salah mungkin saya nyebutin Matheson ini ya. Nah, jadi Matheson Group ini perusahaan lama tuh ya, didirikan di tahun 1830 nih ya. Awalnya trading company. Ya, siapa yang mendirikan ya ini ya, 2 orang ya. Jadi itu gabungan nama Jardine ya. Scott William Jardine dan juga satu lagi James Matheson ya. Nah, ini kayaknya foto 2 orang ini ya. Mana yang Jardine, mana yang Matheson, saya juga kurang tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Nah, saat ini si Jardine Matheson ini dikuasai oleh siapa? Ya, itu dikontrol oleh Keswick family ya. Mungkin ini keturunan dari antara si Jardine atau Matheson ya. Pasti keturunan dari mereka. Nah, kalau dilihat itu si Jardine Matheson Group itu ya kan bilangnya katanya dikontrol oleh si Keswick family ya. Nah, Keswick family itu memiliki 13,2% saham di Jardine Matheson. Ya, jadi tadi Jardine Matheson orang apa ya? Scotland ya. Orang apa nih ya? Mungkin orang Scotland atau Inggris lah ya, bisa teman-teman cari lah ya. Oke, lalu ada juga nih, ini keluarga Keswick juga nih ya. Benjamin William Keswick memiliki 3,5% saham. Lalu sisanya ada BlackRock di sini ya, 1,3%. Ini juga perorangan ya, tapi namanya ada kelihatan ya, Keswick juga. Ini juga ada Edward Keswick ya. Nah, ini si Benjamin William Keswick ini yang memiliki 3,5% saham itu. Ya, ini foto dia dengan istrinya, itu adalah komisaris juga ya. Benjamin William Keswick itu ya, komisaris di Astra International, salah satu komisaris di Astra International. Jadi kalau bisa dirangkum ya, Astra International itu 50,11% ini dimiliki oleh Jardine Cycle ya, yang perusahaan publiknya di Singapura. Nah, Jardine Cycle ini 76,44%-nya dimiliki oleh Jardine Strategic. Nah, Jardine Strategic ini 100%-nya dimiliki oleh Jardine Matheson Holding Limited Bermuda ya. Oh, kalau Jardine Matheson ini perusahaan publik nih ya, tercatat di London ya, di London. Oke, dan ASI sendiri itu ya, tadi sudah dibahas juga ya, 50,11%-nya oleh Jardine Cycle, sisanya 49,89% oleh masyarakat. Oke, sekarang kita lebih detail ke bagian bisnisnya Astra International ya. Kalau otomotif pasti sudah pada tahu ya. Selain menjual, punya juga pabrik merakit ya, membuat mobil ya. Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu. Ya, jadi kita lihat di sini ya, PT Astra Daihatsu Motor itu 31,87%-nya dimiliki oleh ASI ya. Kalau Isuzu Astra 50% dimiliki oleh ASI. Lalu kalau TAM ya, Toyota Astra itu 50%. Lalu ada AHM juga 50% dimiliki oleh ASI. Auto ya, ini Astra Autopart 80% dimiliki oleh ASI ya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan digital nih ya. PT Astra Digital International itu 100%, PT Mobilitas Digital Indonesia itu 50% dimiliki oleh ASI. Nah, PT Mobilitas Digital Indonesia juga tadi sebelumnya sudah sempat disinggung-singgung ya. Jadi dia merentalkan kendaraan ya, ini untuk retail ya. Kalau yang buat perusahaan itu ada perusahaan Astra juga yang namanya Trek ya. Tapi itu biasanya kalau nggak salah ya untuk perusahaan ya, kalau mau rental mobil secara banyak gitu ya. Lalu ada juga apa nih, Moda Hub ya, platform untuk menemukan antara pengirim dan pengangkut ya. Jadi kayak logistik juga nih ya, selain ngerentalin mobil ya. Nah, misalnya nih, bagaimana proses order dalam Moda Hub ya. Jadi shipper membuat order, memasukkan informasi lokasi pick up dan drop off ya, lalu shipper akan memilih tawaran harga dari beberapa transporter ya, gitu ya. Ini jadi kayak pengiriman barang lah ya. Oke, mirip apa ya, Gojek sama Grab juga nih ya. Oke, lalu ada juga, nah ini solusi digital ya, G-Fleet ya. Jadi dia bisa memantau
pengiriman, lalu perilaku pengemudi ya, lalu konsumsi bahan bakar bisa dipantau dalam sistem solusi digital ini ya. Ya, jadi mulai merambah ke digital sampai bisa melihat konsumsi bahan bakar nih ya. Oke, lalu tadi kan ada PT Mobilitas, lalu ada juga PT Astra itu ya, PT Astra Digital Internasional nih. Oke, jadi ini juga kalau nggak salah dari tahun 2018 ya, adalah perusahaan layanan digital yang dirintis oleh grup Astra, memberikan ide dan solusi dalam membangun visi atau tujuan bisnis bagi entrepreneur ya, maupun perusahaan yang bergerak dalam era digital gitu ya. Nah, jadi ada berapa nih ya? 6 lah ya, 6 core bisnisnya Astra Digital ini. Ada digital venture ya, berarti dia memberikan modal-modal ya kepada perusahaan-perusahaan baru atau startup. Lalu ada apa nih, strategi and consulting ya, jadi konsultan. Lalu dia menganalisa nih ya, menganalisa data, big data ya. Lalu ada berhubungan edukasi nih, akademi teknologi ya. Ada digital marketing juga. Nah, kalau bisa lihat portfolionya kebanyakan masih kayak di dalam grupnya Astra nih ya, misalnya Astra Digital Academy, Astra Masterclass ya. Lalu ada Auto 2000, lalu ini Mobi juga kan punya Astra nih ya, yang jual beli mobil bekas nih ya, Mobi ya. Tapi ada satu nih, IKEA nih ya. Nah, misalnya di IKEA nih ya, IKEA kayaknya bukan bagian dari Astra ya, kayaknya sih enggak ya. Oke, misalnya di IKEA ini ya, Astra Data Intelligence mendukung IKEA untuk menentukan harga produk di area tertentu untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu berarti kan dia mengolah big data tuh ya, data intelligence ya, agar bisa menentukan harga nih untuk IKEA nih. Jadi mungkin harga di tiap area berbeda tuh ya. Oke, nah itu salah satu kegiatan bisnis dari Astra Digital. Astra Digital apa namanya? Astra Digital Internasional. Oke, lalu kita ke jasa keuangan ya. Apa yang menarik di sini tadi ya, itu ya, yang paling menarik yang baru terjadi ya, dia mengakuisisi Bank Jasa Jakarta ya, yang akan dijadikan bank digital. Oke, dan di situ juga ada Astra Pay ya. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Ini untuk akhir tahun 2022 ya, transaksi Astra Pay melesat lebih dari 1.300%. Nah, ini ya, itu di akhir tahun 2022 dengan gross transaction value itu 29 triliun. Udah lumayan gede ya. Lalu di akhir tahun 2022 total pengguna Astra dilaporkan 7,3 juta pengguna. Nah, ini lalu berita di 5 Juni ya, dikatakan sampai bulan Mei berarti lah ya, sudah 9,47 juta pengguna ya. Jadi dari akhir tahun yang 7,3, di bulan Mei sudah ada 9,4 juta ya. Oh, ini berarti naiknya 2,1 juta dibandingkan Desember 2022. Oke, jadi lumayan kenceng naiknya nih. Nah, ini tadi ya yang Bank Jasa Jakarta ya. Itu rencananya ya, targetnya bank digitalnya rampung di September 2023. Menarik untuk melihat sepak terjang bank digitalnya Astra seperti apa ya. Apakah akan bisa langsung memberikan profit ya ketika dia diluncurkan nih di September nih. Kan ada waktu berapa tuh, 3 bulan ya untuk memberikan profitnya, atau profitnya di tahun 2024 lah, ini jangka panjang ya. Oke, lalu ada alat pertambangan ya, ini UNTR ya, yang traktor. Lalu ada construction, itu ya PT Akset Indonesia ya, yang sudah melantai juga dengan kode ticker ACST ya. Kalau nggak salah ACST kalau secara teknikal nih mulai ada tanda-tanda uptrend ya. Silakan teman-teman cek ya chartnya ACST. Lalu dia ada pertambangan emas juga nih, dan juga ada nikel tentunya di UNTR ya. Untuk UNTR bisa teman-teman sekali lagi saksikan, nonton ya videonya tentang kegiatan bisnis dan juga laporan keuangan dari UNTR. Oke, berikutnya agribisnis, ini Astra Agro ya. Mungkin suatu saat saya akan bikin video khusus juga untuk membahas tentang Astra Agro Lestari ini ya. Kalau di sini ada Astra KLK ya, itu adalah perusahaan gabungan ya antara Astra Agro Lestari dengan KL Kepong Plantation ya. Jadi ini produk olahan minyak sawit di Singapura ya. Oke.
Lalu ada infrastruktur dan logistik ya. Nah ini ya, salah satunya adalah pelabuhan ya, Pelabuhan Penajam Banuataka. Nah kalau dengar kata Penajam berarti teman-teman udah tahu ya, itu ada di mana lokasinya ya. Nah ini ya, dia mengakuisisi PT Pelabuhan Penajam ini di tahun 2013 ya. Ya itu kan Penajam, dekat Penajam Pasir Utara itu ya, yang Kalimantan Timur alias dekat-dekat IKN ya. Jadi tapi dia belinya sudah lama nih, tahun 2013 ya. Oke, lalu juga di logistik ini ada yang tadi saya bilang ya, track ya, di mana dia menyewakan kendaraan maupun bis ya. Oke, untuk yang skala besar untuk ke perusahaan kalau nggak salah. Tapi ada pribadi juga ya, berarti bisa pribadi juga di track ya. Oke. Lalu ada teknologi informasi ya, nih PT Astragrafia ya, ASGR ya. Mungkin suatu saat juga saya akan bikin video khusus mengenai ASGR karena kalau dibahas sekarang terlalu panjang ya. Lalu ada properti ya, di sini ada Menara Astra ya, di Jenderal Sudirman itu ya. Lalu ada Astra Land Indonesia, di mana 50%-nya dimiliki oleh ASI dan 50% lainnya oleh Hong Kong Land ya. Lalu ada PT Astra Modern Land ya, yang tadinya ini dimiliki juga oleh MDLN ya, Modern Reality, tapi semuanya sekarang sudah dimiliki oleh Astra dan juga Hong Kong Land ya. Nah ini ya, Astra Land Indonesia ya, Astra Land Indonesia ya, ini ya yang dimiliki setengah-setengah oleh Astra, oleh ASI dan juga Hong Kong Land, itu mengakuisisi kepemilikan 33% saham Mitra Sindo Makmur ya. Jadi PT Mitra Sindo Makmur ini dimiliki oleh Modern Land Reality Tbk ya, alias MDLN. Oke, nah si Astra Land Indonesia ini ya, setelah mengakuisisi itu proyeknya apa aja itu ya, proyek Asia ini. Nah, perumahan Asia itu ada di mana? Itu ada di kawasan Jakarta Garden City ya. Dekat Cakung ya, Ion Mall, dekat Ion Mall Cakung, IKEA Cakung situ ya. Nah, itu berarti si Asia ini dimiliki oleh si grup Astra ya, grup ASI ini. Nah ini perumahan elit lah ya, kalau bisa lihat harganya itu ya, harga mulai 3,8 M ya. Silakan untuk teman-teman yang mungkin tertarik tinggal di sini ya. Saya udah kayak agen properti ya, saya tidak di endorse ya oleh perumahan Asia ini ya, cuman menginfokan saja ini adalah perumahan elit. Oke demikian teman-teman, ini videonya sampai sini saja karena sudah terlalu panjang durasinya. Untuk laporan keuangan dan sebagainya kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya ya, ASI part 2 akan saya buatkan ASI part 2, teman-teman silahkan tunggu. Sambil nunggu bolehlah di subscribe ya, ditekan loncengnya juga, like, komen maupun di share. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.